sekarang ini ya, orang-orang yang menggunakan ya sunnah dalam aplikasi kehidupannya itu dianggap sebagai ISIS ya. Nah, isu-isu ini menarik sekali. Makanya sebenarnya di mana awal dari ketakutan orang terhadap Islam itu? Termasuk seorang muslim pun takut terhadap Islam itu dari mana awalnya? Tidak lain dan tidak bukan dari apa? Pengetahuan. Inilah yang sudah disampaikan dalam Al-Quran yang sering saya sampaikan. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Ini jelas tidak akan pernah sama antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Dikarenakan muslim yang ada di Indonesia ini minim pengetahuannya tentang Islam, maka mereka tidak sadar, takut kepada Islam itu sendiri, padahal mereka seorang muslim karena nggak tahu. Begitu. Saya tertarik dengan tulisan John Drew itu ya di Facebook, sempat saya bagikan. Dunia sudah kebolak-balik. Yang nyuna disebut radikal, yang nyeleneh disebut toleran, yang jilbab syar'i ekstrim, yang nggak pakai jilbab cantik, yang muda sholat 5 waktu diwaspadai, yang muda nggak sholat masih muda, yang jenggotan rajin ke masjid teroris, yang jenggotan rajin juga keren, yang ke majelis taklim pekanan disebut fanatik, yang ke bioskop harian disebut gaul, yang hafal Quran 30 juz militan, yang hafal jenis batu akik hebat, yang anaknya dijilbabin keterlaluan melanggar HAM, yang anaknya pakai rok mini imutnya, yang pakai baju koko sok alim, yang nggak pakai baju jantan, yang hariannya bicara Islam sok kiai, yang hariannya gibah up to date, media Islam radikal, media porno kebutuhan. Nah, ini menarik tulisan John Dewey ya. Dan memang sekarang udah lahir muslim takut Islam. Kalau lihat anaknya itu rajin ke masjid, sampai lihat mungkin anaknya melihara jenggot, celananya congklang, rajin pengajian, orang tuanya itu takut. Bayangkan itu. Kenapa? Karena orang tua itu tidak tahu Islam itu seperti apa. Ini luar biasa sekali. Saya dulu juga, orang tua saya takut, sampai saya tidak boleh celana saya itu di atas mata kaki. Karena memang saya dulu ya suka ribut, dalam arti ribut yang membenarkan. Sehingga saya sering cari-cari orang itu. Ibu saya takut. Nah inilah kenapa? Karena orang tidak tahu Islam itu seperti apa. Coba kalau kita lihat, siapa yang disebut teroris? Orang kalau mengenal kata teroris, mesti yang dimaksud adalah Islam. Iya kan? Nggak ada yang lain. Sekarang kalau kamu tanya teroris apa? Mesti ISIS yang dibilangnya itu. Iya, mesti ISIS. Padahal teroris itu artinya adalah orang yang membuat teror, mengancam keamanan. Begitu, itu teroris. Tapi coba seperti di Papua sekarang, sudah menyiapkan gerakan Aceh Merdeka, yang sudah punya tentara banyak, disebut apa? Tidak disebut teroris. Berapa tentara yang mati di sana? Tanpa kita lihat siapa benar yang salah. Sebagai negara kedaulatan gimana? Coba. Enggak selesai-selesai itu. Coba kita bandingkan dengan GAM. Berapa banyak yang mati? Ya toh, sampai orang itu trauma. Sampai saya mendapati orang itu trauma kalau ingat itu. Coba bayangkan. Kalau yang berkaitan dengan Islam sedikit keras langsung teroris. Padahal beda antara orang yang memenuhi hak dengan membuat teror. Banyak kejadian di luar negeri itu. Coba lihat ketika ada mahasiswa yang membunuh temannya sendiri di Amerika. Apa disebut teroris?
Tidak. Padahal dia buat teror, jelas dia buat teror, berapa yang meninggal. Tapi kalau ada umat Islam melakukan kesalahan langsung teroris. Jadi kalau kamu cari siapa teroris, mestilah ISIS sekarang itu. Lalu orang melihat apa? Melihat ciri-ciri yang ada di ISIS itu, jenggot, maka setiap orang yang berjenggot adalah teroris. Dicurigai. Akhirnya apa? Sunnah Nabi tidak bisa dilakukan. Orang sudah takut. Artinya orang sudah takut sama Islam sendiri. Karena jenggot adalah bagian dari sunnah. Kemudian, ya, lihat ISIS itu seperti apa? ISIS itu kalau dilihat celananya, yang dilihat celananya. Maka kalau celananya congklang, dia adalah ISIS, patut dicurigai. Padahal, ya, celana congklang itu ada hadisnya. Berarti kalau mau dijadikan sunnah disebut sunnah. Ini yang tidak benar. Maka ketika kalau ada diskusi, ya, jenggot, yes, isbal no itu, saya bilang sesungguhnya Indonesia ini lebih dahulu mengamalkan celana congklang daripada negara lain. Tidak percaya lihat celana-celana para petani, semuanya di atas mata kaki, tidak ada yang isbal. Kedua, ya, betapa kecilnya kita dalam mengambil sebuah keputusan. Lihat orang-orang yang sholat pakai sarung itu, di atas mata kaki semua. Tanpa sadar sebenarnya orang-orang mengambil ciri-ciri teroris itu dari apa yang digunakan oleh ISIS. Tanpa sadar dia menuduh orang Islam itu sebagai teroris. Jadi kalau lihat ada anak congklang, kamu jangan congklang itu, kamu nanti diduga ISIS. Untungnya di bahasa Jawa itu ada ISIS itu, ya, sehingga biasa aja ya. Nah, coba perhatikan. Sehingga dalam prakteknya nanti akan muncul ketakutan dengan apa? Syar'i. Ya, pakaian syar'i. Akan muncul ketakutan, ya, dari anak-anak muda itu ikut aktif di masjid. Akhirnya masjid itu kosong. Ya, isinya apa? Orang-orang sudah mau kembali kepada Allah. Anak-anak mudanya sepi. Makanya harus diperhatikan jebakan-jebakan, ya, yang membuat seorang muslim takut kepada Islam. Ingat hadis yang tadi, ya. Badan Islam itu apa? Beriman. Islam ini muncul dalam badan asing. Wajar kalau dulu dibilang asing, karena memang sesuatu yang baru betul. Nah, sekarang Islam itu sudah lama tapi dianggap asing. Kenapa? Karena umat Islam sendiri sudah tidak mau menjalankan sunnah, sudah takut, dan ini sudah dibuat konspirasi dunia. Bagaimana orang dibuat takut dengan masjid, orang dibuat takut dengan busana-busana Islami, orang takut dengan kajian-kajian Islam. Ini sudah dibuat sehingga muslim takut kepada Islam. Sehingga kalau ada syariat Islam ditampilkan, udah langsung itu akan dianggap yang lain. Bukan Islam yang dilihat, tapi apa? Militansinya yang berakhir bukan kepada perjuangan Islam, tapi berakhir kepada teroris. Saya tertarik sekali, ya, ketika Pak Din itu ngomong BNPT itu udahlah nggak ada apa-apanya itu. Senang saya dengarnya itu. Dan ternyata sekarang ini kalangan Muhammadiyah itu udah mulai bangkit. Kemarin yang di TV One itu, ya, tentang masalah yang di Brandel 22 situs itu kan dari MPIPP Muhammadiyah, ya, Mas Munif itu. Nah, itu luar biasa sekali, berani dia dengan jelas ngomong. Kenapa kok yang di Brandel Islam yang belum dikonfirmasi kok sudah dimatikan? Coba yang Syiah sama Jil itu, kenapa nggak berani? Jangan-jangan ini pesanan. Nah, itu luar biasa di TV nasional dia berani bilang kayak gitu, saya langsung senang sekali saya itu. Ya, itu. Untung yang diundang orang Muhammadiyah. Kalau bukan orang Muhammadiyah nggak berani itu ngomong kayak gitu. Karena orang kalau menghancurkan Muhammadiyah mikir. Betul. Pak Din ngomong kayak gitu berani karena dia orang Muhammadiyah. Kalau dia bukan orang Muhammadiyah, orang kan berani menghancurkannya itu. Tapi kalau coba Pak Din ngomong kayak gitu lalu ditangkap, habis itu orang, ya, semua Muhammadiyah langsung buat demo selesai. Ya.
Semua mahasiswa yang Muhammadiyah dikeluarkan di wah itu luar biasa itu, ya. Yang bekerja di Muhammadiyah langsung DO semua, itu luar biasa sekali. Jadi di sini yang saya lihat sebenarnya, kenapa kok Pak Din itu berani ngomong seperti itu? Kenapa kok Mas Munif itu berani bilang kayak gitu? Karena dia berada di sebuah jamaah yang kuat, begitu. Nah, kenapa kok ada orang itu berani menjalankan sunnah dengan berbagai fitnah? Karena dia berada dalam jemaah yang kuat. Akhirnya, supaya seorang muslim itu tidak takut dengan Islam, maka dia harus berjamaah, sehingga ada dukungan. Kenapa kok banyak orang muslim yang takut terhadap Islam? Karena dia tidak punya jamaah, sehingga kalau dia mengamalkan Islam, dia takut diomongin orang. Kamu lihat itu orang-orang yang berani menjalankan sunnah dengan PD-nya, ya, dengan keterbatasan ini, tapi semangat karena dia berjamaah. Jadi kalau kita bertanya kuncinya apa supaya muslim itu nggak takut kepada Islam, kuncinya dia harus berjamaah. Kalau nggak, dia akan muncul ketakutan terus. Dan menarik sekali ini, tidak lain segala sesuatu yang dilakukan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya itu cuma untuk mengandalkan ekonomi saja. Kenapa kita tidak pernah lihat kasus Irak yang diduga karena Irak itu buat apa? Ya kan? Ada apa di Irak? Masih ingat berita tentang Irak sehingga Saddam Hussein dihancurkan karena memperkaya uranium, karena membuat bom nuklir. Coba bayangkan, sampai sekarang tidak pernah terbukti Irak hancur. Coba Iran, kamu lihat Iran itu berkali-kali Iran itu dibicarakan punya uranium, tapi sampai sekarang nggak pernah diserang. Kenapa? Itu cuma untuk kalkulasi saja. Jadi negara-negara yang berpenghasilan minyak yang luar biasa terus. Nah, sekarang apakah Arab Saudi aman? Tidak. Arab Saudi sudah jadi masalah sekarang. Kenapa? Gara-gara menyerang Yaman. Ini ada status, ya. Bukan status itu, supaya aman di ini aja. Di kelompok WA. Jadi saya ada kelompok WA itu yang suka iseng. Isengnya tapi bagus. Jadi anak-anak Islam yang Islam itu malah bagus sebenarnya. Oke, ini dia. Saya akan bacakan. Yang kita lacak nggak dapat orangnya. Jadi sering mencari-cari status-status yang aneh. Ya. Aku merasa kasihan kepada para peziarah haji dan umroh. Niatnya ibadah memenuhi panggilan Allah, tapi uang yang dihamburkan di tanah suci malah dipakai oleh kerajaan Saudi untuk membunuh perempuan dan anak-anak di Yaman, mengekspor paham Wahabi ke seluruh dunia dan sebagainya. Mungkin ada baiknya kalau ISIS benar-benar menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang Islam tidak lagi menyembah batu hitam dan agar kaum muslimin lebih mencintai perempuan dan anak-anak. Ini status orang nggak jelas, ya. Namanya Musa Mustika. Kita lacak nggak ketemu. Terus ada yang pernah baca katanya dosen UMY. Kita serahkan pada teman-teman yang UMY itu cari betul nggak orang itu. Kalau betul langsung pecat saja, nggak pikir-pikir. Nggak ada taubatan nggak ada itu. Ya langsung dipecat. Bila pun langsung dapat SK kafir selesai. Iya, betul. Ini sudah penghinaan sekali. Iya, ini kalau nggak kafir nggak mungkin dia berani kayak gini. Ya, orang Cina aja belum pernah berani bilang kayak gini loh. Iya. Nah, jadi sekarang Arab Saudi sudah mulai, ya, karena dia menyerang Yaman, sehingga nanti akan muncul ketakutan orang akan datang ke Mekah. Ini mulai diolah. Gara-gara apa? Gara-gara Arab Saudi bekerja sama dengan Amerika. Walaupun Amerika juga apa? Membantu Arab Saudi. Juga jadi orang mandiri saja, nggak usah minta bantuan. Ya. Coba sekali 1 tahun itu Indonesia diliburkan pergi haji, diliburkan pergi umroh, semua dananya itu dikumpulkan untuk mengembangkan usaha sendiri di Indonesia menjadi Indonesia yang makmur. Saya kira bisa. Bayangkan kalau 30 juta dikalikan 2 juta berapa? Nah, susah.
Mikir nolnya. Berapa? 30 juta dikali 2 juta. 6 triliun. Itu baru yang haji. Belum yang umroh. Umroh kalau kita hitung 20 juta, ya, dalam setahun itu bisa sampai 30 juta orang berangkat umroh, udah berapa? Nah, itu bayangkan. Kita buat bagaimana Islam jadi lebih baik. Itu luar biasa sekali. Saya kira bisa. Itu ide-ide sudah lama itu, bagaimana orang gak usah pergi haji. Setahun itu gak usah berangkat haji. Orang Indonesia sibuk haji dan umroh, tetangga miskin kere nggak kelihatan. Coba bayangkan itu, hebatnya orang Indonesia ini. Pergi umroh, tetangganya nggak sekolah, tetangganya nggak makan, itu nggak lihat ya. Umroh aja deh. Padahal umroh dan haji itu bagi yang mampu. Nah, kembali kepada kajian kita ini. Apakah benar Islam itu sekeras itu sehingga menakutkan orang? Sehingga sekarang itu Islam dipecah. Islam radikal yang paling tinggi derajatnya. Ada lagi Islam fundamental. Ada lagi Islam garis keras. Mungkin suka makan es batu. Ada lagi Islam kanan. Ada lagi Islam kiri. Ada lagi Islam awam. Ada lagi Islam abangan, besok ada lagi Islam pelangi. Kenapa ini dibagi-bagi? Ya dipecah memang, supaya orang itu tidak mengetahui Islam secara utuh, sehingga Islam itu jadi asing, sehingga orang Islam pun takut dengan Islam sendiri. Bahasa teroris sudah menjadi bagian dari bahasa Islam. Kalau kamu mau teroris, dialah orang Islam. Sedangkan negara-negara yang melakukan invasi ke Irak dan lain sebagainya, ke Suriah, nggak pernah dilihat itu. Nah, ini coba bayangkan, jihad sudah menjadi sebuah ladang teroris. Bahasa jihad sudah diganti dengan teroris. Coba bayangkan, orang-orang Indonesia dibilang teroris. Hilanglah yang namanya Islam itu. Nah, sehingga manuver-manuver informasi inilah sebenarnya jadi inti utama kenapa seorang muslim takut kepada Islam. Nah, oleh karena itu saya senang kalau ada kajian-kajian itu, ya. Maka saya terus berusaha bagaimana ya mendekati anak-anak muda ini. Saya ditawarin ya, ke Kalimantan. Saya juga ditawarin oleh Gunung Kidul untuk pindah ke sana, mengembangkan dakwah di sana. Saya bilang, Pak, yang lebih berbahaya ini sebenarnya malah mahasiswa sekarang ini. Kalau orang desa-desa itu, kalau dia nggak paham, wajar orang bilang orang desa, kan begitu? Wah, di desa pakainya masih Islami, wajar desa. Ini nih mahasiswa sendiri, coba bayangkan itu. Ya. Mahasiswa nggak ngerti Islam, akhirnya bukan malah sholat, malah mempertanyakan sholat. Coba hebat mahasiswa itu. Ini yang perlu kita perjuangkan. Kalau Gunung Kidul itu banyak teman saya masih bisa berangkat, karena saya sampai sekarang itu nggak pernah bisa hadir di sana itu, karena ngelayan orang kota. Nah, ini dia orang kota. Jangankan ini saya mohon maaf ya, untuk mencari tenaga kajian saja di kota ini susahnya minta ampun. Bukan nggak ada yang mau. Ini jadi masalah sebenarnya. Sedangkan kita, teman-teman kita itu ada yang bisa, tapi kapabilitasnya nggak punya, sehingga ini membahayakan. Sehingga saya mendapatilah sebuah pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Ketika yang ngisi itu mahasiswa juga, asal jawabnya itu, mulai dari boleh atau tidak, itu sudah menyesatkan. Boleh. Jawabannya kebanyakan menurut saya. Kamu tuh nabi apa siapa? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya saya, selagi saya masih bisa, saya akan hadir. Tapi kalau saya nggak bisa, saya tidak akan hadir. Saya seperti subuh, pada subuh waktu saya sudah habis. Makanya saya ketika diminta, oke, tapi kita selesai nanti 6:30. Ya, kenapa? Karena saya harus mengajar. Begitu. Jadi sudah seperti itu sekarang habis subuh itu.
Nah, termasuk saya tanggal 18 ada juga di kampus 3. Karena kampus 3 lebih dulu, tanggal 18 itu karena sudah dijadwal semester yang lalu 1 tahun, ya sudah. Nah, besok yang saya di sana saya liburkan. Nah, kan enak ngaji itu ada liburnya. Ya tuh, mahasiswa itu senang belum namanya libur itu. Ya. Nah ini, kenapa kok saya di kota tidak mau ke desa? Karena memang kita masih kekurangan dai-dai yang siap kapanpun dimanapun, itu dia. Yang terutama dari segi keilmuan. Maka kita berusaha bagaimana supaya Islam ini tidak ditakuti, tapi disenangi. Itu. Saya mulai dari tempat saya sendiri. Saya ke masjid pakai celana jomplang, nggak ngomong, nggak apa. Lama-lama jemaah mulai ikut. Karena lihat saya, lama-lamanya takut, ikut. Gitu aja. Jadi kalau kamu ingin membuat seorang muslim tidak takut kepada Islam, maka kamu gak usah banyak bicara. Amalkan saja. Itu resepnya. Ini yang kita terapkan sama teman-teman. Gak usah banyak bicara, sedikit bicara, banyak bekerja. Lakukan saja. Gak usah kamu bicara sholat saja. Begitu. Gak usah kamu berbicara tentang sunnah, lakukan saja. Sehingga nanti menjadi bagian dari dirimu. Ketika nanti ada sunnah-sunnah yang dilanggar orang lihatmu menjadi malu. Jadi kebaikan seorang muslim, kalau kamu mau menilai dirimu itu baik atau tidak, lihat berani atau tidak orang melakukan kemaksiatan di hadapanmu. Kalau ada orang berani melakukan kemaksiatan di hadapanmu dan orang itu kenal kamu, berarti kamu lagi buruk saat itu. Perhatikan itu. Jadi bagaimana seorang muslim tidak takut pada Islam? Satu, lakukan saja sunnah-sunnah Nabi, lakukan kewajiban sebagai seorang muslim, orang akan melihatmu dan akan menunjukmu tanpa harus bertanya. Itulah Islam sebenarnya. Yang kedua, sebarkan informasi Islam dengan baik. Sebarkan itu. Di mana ada kajian, sebarkan. Lewat Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya, Twitter, sebarkan. Sehingga orang tidak asing dengan kata-kata pengajian. Ya, sama seperti halnya ketika saya di Persada. Saya membuat tidak asing kata-kata bid'ah. Ustaz, olahraga yuk, bid'ah. Tak gitu kan? Ustaz, main bid'ah. Ustaz nonton bola, bid'ah. Ustaz rekreasi, bid'ah. Saya gitu kan? Lama-lama mereka terbiasa dengan kata bid'ah, nggak asing lagi. Bayangkan dengan orang tidak terbiasa dengan kata bid'ah. Iya kan? Bid'ah. Keras sekali. Ya kan begitu. Tapi karena udah biasa dengan kata bid'ah, sama sepertinya kita lihat orang-orang, kenapa orang itu melakukan kemaksiatan, ngomong dengan kata-kata yang kotor itu lancar sekali, yang dengar malah ketawa tidak marah karena biasa. Jadi biasakanlah diri kita ya, dengan apa yang Islam perintahkan sebagai pemberian informasi kepada orang dan berikan informasi seluas-luasnya tentang Islam. Ya, kalau kamu habis kajian kamu upload di Facebook, buat status di Facebook, itu akan menyebarkan Islam itu seperti apa. Sehingga ini akan mengikis. Kita menjalankan firman Allah tadi. Hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu kuncinya sebenarnya. Supaya muslim tidak takut kepada Islam. Nah, makanya saya kalau nanti Pak Kiai Abdullah Hasim ini setuju dengan ide saya dan beliau meridhoi, kita akan menerbitkan buku secara gratis. Ini saya lagi mulai bagaimana beliau bisa memberikan restu itu. Kita akan cari dana itu, banyak sekali dana itu. Ya. Nah, saya lagi mengejar buku ini. Mengapa Muhammadiyah tidak tahlilan? Nah, ini bukan hanya untuk Muhammadiyah. Ya, di dalamnya juga ada tentang mengapa Muhammadiyah tidak tahlilan. Yang kedua, kenapa bid'ah itu seperti apa. Sehingga dengan buku ini nanti kita akan menyebarkan bahwa sebenarnya bukan masalah Muhammadiyah atau apanya, tetapi tidak adanya dalam Islam. Ini mengejutkan sekali. Dalam buku ini ditampilkan ya keputusan Majelis Syuro NU. Nih, keputusan Muktamar NU di Surabaya tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 bertepatan tanggal 21 Oktober 1926 nomor 18. Menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh hukumnya makruh apabila dengan cara berkumpul bersama-sama pada hari tertentu. Nah, dengan inilah nanti kita akan berusaha bagaimana menyebarkan informasi tentang Islam itu supaya orang tahu Islam itu seperti apa. Nah, kalian juga harus berkontribusi supaya
Islam itu tidak ditakuti oleh muslim sendiri. Caranya apa? Buatlah tulisan sebanyak-banyaknya. Kalau kamu tidak mampu menulis, ketika ada teman update status, sebarkan. Ya. Kalau kamu mampu punya dana, kamu cetak, kamu sebarkan. Begitu. Karena itulah penyebab pertama kenapa muslim takut dengan Islam, karena dia tidak tahu Islam itu seperti apa. Dan jangan lupa yang pertama tadi, amalkanlah Islam tanpa harus banyak bicara. Sholatlah tepat waktu, ya kan, berpakaianlah dengan bagus, hadirilah kajian-kajian. Nanti orang akan terbiasa, ya, akan terbiasa. Oh, Islam ada pengajian tuh. Ini saya rasakan. Betapa kita nih, seharusnya saya dulu kan IRM punya dai ceria tuh. Nah, saya nggak tahu gimana perkembangannya itu. Ya, itu kalau dibina betul dai ceria itu, ketika ada kajian-kajian, ya nggak perlu lagi susah cari orang. Ya, dia aja yang ngisi, tapi harus dibina betul. Karena dai itu bukan hanya dia pandai berbicara, tapi apa yang dia miliki. Jadi hati-hati dengan yang namanya ruh. Ruh kita ini kalau tidak baik tidak akan bisa menyebarkan kebaikan. Omongan kita akan menjadi hampa. Maka dibina, membina diri, menyampaikan kebaikan, sehingga apa yang terjadi? Orang akan menyebarkan juga kebaikan. Tidak akan pernah bisa, ya, antara minyak dan air itu dicampurkan kecuali dalam Indomie. Ya. Jadi coba begitu. Saya harapkan teman-teman dari IMM ini coba berpikir ke sana. Kalau dulu ada dai ceria, bagaimana dai ceria ini dikelola dengan baik? Bagaimana nanti bisa membuat sesuatu yang luar biasa? Ketika susah cari pembicara, maju senior-senior, tapi harus betul-betul begitu. Bila perlu belajar, ya, bagaimana? Diskusikan dulu sebelum ditampilkan. Ya. Ini jangan jadi kejadian yang isi dari cabang datang telat. Ini kan lucu. Saya tuh kalau ngajar hari Sabtu di kampus 3, jam 6 saya udah datang di kampus. Kalau muridnya belum ada, saya udah bisa nongol tuh, saya mau lihat itu siapa yang ngisi, jam berapa dia datang. Oh, si Anu, oh ini orang cabang kok malah datang jam setengah 7. Lihat ustadznya siapa? Oh, ustadz ini 4 lebih 5 menit. Maka ini kita usahakan. Makanya saya berusaha keras untuk datang tepat waktu. Nah, seperti hari ini jam setengah 6, 5:15 saya sudah sampai sini. Hidupkan lampu, tahiyatul masjid, hidup kipas angin, begitu. Ya, kita usahakan itu dengan baik. Saya kalau ada waktu saya mau ngisi, nggak masalah. Ya, jadi kalau kalian minta saya Senin, ini ingat ya waktu saya udah habis. Kalau pagi itu, kalau Senin seperti ini, saya bisanya jam setengah 6 sampai jam setengah 7, karena saya mau mengajar. Ya. Jadi cobalah teman-teman, ya, amalkan apa yang dikatakan Nabi tadi, ya, tidaklah sama antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Artinya untuk mengkanter ketakutan muslim kepada Islam itu adalah dengan memberitahu Islam itu seperti apa. Ya, Islam itu seperti apa. Itu. Ya. Makanya saya ini memang harus menarik dengan tema ini. Maka saya bilang, minta sampaikan sama teman saya kepada Mbah Kiai Abdullah Hasim, saya minta restunya kalau diperbolehkan, saya akan mencetak buku-buku beliau dan akan saya bagikan gratis juga. Nanti misalnya sudah direstui, ya, misalnya kalian mau zona 1, misalnya buku itu sudah diberikan kepada saya, sudah kita cetak banyak, nah kita buat, ya, sebuah acara kenapa Muhammadiyah tidak tahlilan atau diganti dengan bid'ah. Bagi peserta yang hadir gratis buku, kan kalau biasa itu masih kan senangnya gratis. Fasilitas, buku gratis, snack, teman baru, ilmu pengetahuan, wah IPS, gitu. Itu ya. Nah, jadi tidak ada solusi lain. Yang pertama, amalkan Islam dengan tanpa banyak bicara, sehingga orang tertarik dengan Islam. Ya, kenapa kok orang banyak mengamalkan Islam, tetapi orang menjadi takut? Karena dia sering menyalahkan orang lain. Ketika ada orang yang berbeda dengan dia, ahlul bid'ah, tidak menjalankan sunnah, itulah akhirnya orang tidak tertarik dengan dia. Ya, tapi coba, ya, misalnya anak IM ternyata cadaran semua, ini cadaran semua, tapi nggak hitam cadarnya, merah semua, anak IM itu kan keren itu. Berarti ini, ya,
IMM kalau merah itu. Wah itu bayangkan itu. Kamu nggak usah jawabin omongan orang, nggak usah ngomongin orang, nanti lama-lama orang ikut. Kalian yang cowok, ya tuh, yang IMM, setiap ke kelas ya, setiap hari Senin wajib pakai jas merah. Wah saya yakin orang apa itu? Jas merah itu. Ya, jangan orange ya, merah dulu. Ya, merah dulu, merah gitu. Nanti kamu lakukan itu sampai tertarik, sehingga orang melihat warna merah itu tidak asing, melihat IMM itu tidak asing, iya kan? Dulu setiap kali kuliah kalau pakai baju merah-merah dikira PDI, bawa aja lama-lama IMM terus, sehingga orang tidak asing, ya kan? Ketika sholat semua, IMM semua. Bila perlu setiap sholat di sini yang luar IMM nanti cuma kedua, karena isinya IMM semua. Itu luar biasa itu, ya. Sampingnya sudah dicintai itu, ya. Itu seperti itu. Setiap ketua kelas harus ada IMM. Wah itu luar biasa. Cuma pertanyaannya, pantaskah dirimu? Nah begitu. Buatlah dirimu pantas. Mari kita memantaskan diri kita bersama-sama. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, teman-teman sekalian. Doakan Pak Kiai ini merestui sehingga nanti bukunya bisa kita cetak, ya bisa kita bagikan gratis. Ini bukunya banyak deh sudah. Bagus-bagus lagi. Dasar-dasar akidah Islam, kunci surga, petunjuk akidah, ya, ziarah kubur, salah paham tentang zikir jama'i, tuntunan haji, mengapa Muhammadiyah tidak tahlilan, Toriko Mutabaroh di Indonesia, semuanya beliau bagikan gratis. Nah, coba kalau kita juga dapat ya, dikirimin Jogja, ya, tapi dikasih 1.000, ada tuh ada saja, sudah cukup wadah itu pada 1.000 kok, kalau ada yang hadir. Nah gitu, ya, itu luar biasa. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menginformasikan Islam supaya orang tidak salah pada Islam, ya. Dan perlu saya ingatkan, kegagalan Islam bukan karena orang lain, kebanyakan karena diri kita sendiri, dari umat Islam sendiri. Islam tidak akan bisa dihancurkan oleh orang lain kecuali oleh Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu berusahalah untuk memahami Islam dengan baik. HP saya ini 24 jam nggak pernah mati, ya. Silakan kamu SMS, kamu ngomong apa terserah, ya, akan saya layani insya Allah kalau nggak ketiduran. Ya, tapi HP saya nggak pernah mati. Saya hidupkan terus. Jadi cobalah, ya, kita menyebarkan Islam dengan baik. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga minggu-minggu yang akan datang terus, ya, menjadi yang terbaik, ya, berusaha yang terbaik. Apapun kita, bukan siapa kita, tapi apa yang kita lakukan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kepada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya langsung pamit.